Kita berdoa. Tuhan, saat ini kembali kami bersekutu, bertemu, bahkan ingin mendukung keluarga besar Ibu Susilastuti Saryono. Biarlah persekutuan malam hari ini Engkau kuatkan dengan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah ada di dalam teks tata ibadat kita, Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari saudara, kita akan baca bersama, hanya ada 3 ayat. Hitungan ketiga mulai ayat 13 kita baca bersama. 1, 2, dan 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak yang Allah yang hidup. Saudara, yang berbahagia ialah pemerhati serta pelaku firman Tuhan. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu. Sugeng dalu. Mbok menawi sampun kaping pinten nggih pepanggihan kita wonten ing dalemipun Ibu Saryono? Kaping pinten? Kaping sekawan. Mbok menawi ugi sudah diberitakan tentang susunan keluarga. Jadi suwargi Pak Saryono dan Ibu Susilastuti Saryono, berapa putranya? 4. Yang pertama Ibu Sunarse, yang kedua Sunarti, yang ketiga Sulastri, yang keempat Sunarto. Nah, dari keempat ini saya punya cerita, karena salah satu menantunya itu teman saya, pendeta. Siapa yang beristrikan pendeta? Sulastri. Dari gereja mana? Moga. Bu Saryono nggak boleh jawab. GKJ Moga itu di mana Bapak Ibu? Di Pemalang. Itu klasisnya kalau di GKJ itu klasis Pekalongan Barat. Nah, Pekalongan Barat ini baru-baru saja menjadi tuan rumah sidang sinode ke-29 di Salatiga. Dan tentu suaminya Bu Sulastri, siapanya? Namanya Bapak Pendeta siapa? Bapak Pendeta Trombin Naftalius. Itu menjadi panitia. Saya termasuk peserta. Nah, di acara tersebut setiap 4 tahun itu sidang sinode. Salah satu acara adalah pemilihan ketua dan sekretaris umum. Wah, itu ada gereja 300 lebih, jemaatnya juga banyak, ribuan. Tentu untuk mendapatkan ketua dan sekretaris harus diuji. Salah satunya mempresentasikan tujuan, visi, dan misi memimpin gereja Kristen Jawa. Nah, tentu tidak sembarangan. Nah, saudara, bacaan kita
menceritakan Tuhan Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Kira-kira apakah murid-muridnya juga mempersiapkan dengan visi dan misi lalu membuat karangan yang hebat atau spontan? Spontan lah tentunya, berbeda ya Bapak Ibu. Kalau GKJ itu ribuan, muridnya ada berapa di situ Bapak Ibu? Muridnya Tuhan Yesus ada 12. Yang jawab saja cuma berapa itu? Satu, yaitu Simon Petrus. Biasa Bapak Ibu yang lain ngikut. Nah, hari ini, malam ini saya juga ingin bertanya, dan tidak perlu pakai yang muluk-muluk, tetapi sederhana, dari teman-teman kelompok, dari keluarga nanti. Siapakah sebenarnya Bapak Saryono di mata kita? Nah, tentu setiap orang berbeda. Ini saya mulai dari yang siap menjawab. Wah, siapa yang siap menjawab tentang Pak Saryono? Pak Martono siap menjawab? Silakan Pak Martono. Di sini Pak. Lo di sini. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Saya akan menjawab apa pertanyaan dari Bapak. Jadi Pak Saryono di Jampit ini yang pertama sebagai ketua kelompok, yang kedua sebagai ketua RW 2, yang ketiga RW 1, ya RW 1, yang ketiga adalah sebagai Danru Satpam seluruh perumahan di Prayudan maupun Valencia. Jadi Pak Saryono ini betul-betul orangnya terkenal, ya. Namanya Pak Saryono ini terkenal sampai seluruh tokoh agama saja datang untuk mengucapkan telah dipanggilnya Bapak Saryono. Ini bukan Pak Juan saja, seluruh dari Klasis Magelang selain dari mana itu yang atas sana, ya. Dari Magelang semua datang, Muntilan, Secang, dari Moga pun datang, ya. Jadi datang semua. Nah, Moga saja datang semua, apalagi kalau Pak Saryono sebagai pejabat gereja. Ini cuma sebagai pejabat gereja Pak, ketua kelompok. Wah, itu ketua kelompok, pejabat gereja tapi kelompok David, cuma kelompok, ya. Ini terkenal. Itu aja Pak. Terima kasih, kita beri tepuk tangan buat Pak Martono. Kesaksiannya ini dari pihak luar, itu artinya pihak. Tentu beda bagaimana kesaksian dari pihak keluarga tentang sosok Pak Saryono. Silahkan siapa yang mewakili, boleh putra, boleh mantu. Monggo, saya kira Pak Tromin masih ada, hanya sudah kuntur ya? Ah, sudah. Nah, sekarang dari keluarga monggo, siapa yang akan mewakili? Ayo. Nah, oke, Bu Narsi. Sekendari ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik saya, maupun saudara-saudari, saya pasti akan nangis. Bapak adalah seorang pribadi yang benar-benar menurut kami, menurut anaknya, seorang yang keras. Tapi Bapak adalah seorang yang keras yang penuh dengan kasih. Jadi Bapak mengajarkan kami semua untuk menjadi pribadi yang harus rendah hati, rendah diri, dan takut akan Tuhan. Dari masa kecil dulu, saya mengenal Bapak, saya adalah Bapak yang galak, ya. Tapi setelah saya tahu menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedang menginjak mulai dewasa dan punya anak, saya berpikir ternyata semua kekerasan ataupun
didikan bapak saya itu semua adalah memang baik. Baik buat anaknya, baik buat kita berinteraksi dengan tetangga, dengan saudara, dengan berkehidupan di gereja. Semua bapak mengajarkan dari A sampai Z. Dan saya mengenal bapak saya itu adalah seorang yang benar-benar tangguh, yang benar-benar kuat. Bapak saya itu orang-orang yang benar disiplin. Jadi di setiap pekerjaannya orang yang benar tanggung jawab, tidak menyemaikan hal sedikit pun atau hal sekecil apapun. Bapak saya orang yang benar-benar mampu, kalau dikasih tanggung jawab bisa ya bisa. Jadi tidak menyelesaikan apa yang beliau berikan tugas kepada bapak saya. Pasti bapak selalu ya bisa, ya baik siap, pasti selalu seperti itu. Jadi di pihak pekerjaan ataupun di kalangan perumahan ataupun di kampung, bapak saya pasti selalu ya siap, ya bersedia. Jadi intinya saya melihat dari sosok bapak saya menjadi terinspirasi juga kalau kita siap dalam keadaan apapun, apalagi siap mengikut Kristus itu memang benar-benar suatu tantangan yang kita harus siap disalibkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus, apresiasi buat Universi. Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam bacaan kita tentang orang-orang yang menilai Tuhan Yesus. Ada banyak penilaian, tetapi kita lihat paling tidak mesti Nabi dikatakan Nabi Yahya yang datang lagi, utusan Tuhan. Artinya sebuah gambaran kepemimpinan yang menarik. Itulah gambaran Kristus. Nah, sama apa yang sudah disampaikan Pak Martono maupun Bu Narsih, dan tentu itu sebuah ungkapan yang ditemui. Saya tidak akan memberikan tambahan, tetapi kita bersyukur ketika anak-anak Tuhan bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, paling tidak di dalam kepemimpinan. Tapi malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, ada pertanyaan yang lebih menggelitik. Ketika Tuhan Yesus meminta informasi tentang dirinya sendiri dari orang-orang lain, itu tidak begitu penting. Yang penting itu adalah menurut para murid. Nah, tentu harus berbeda, dan jawabannya memang berbeda. Ketika Simon Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, engkaulah sang juru selamat dunia. Artinya anak-anak Tuhan bukan hanya meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang dinilai secara kacamata dunia, tetapi harus juga meninggalkan jejak rohani setia di dalam mengikut Kristus, seperti Kristus yang setia kepada Bapaknya. Itu yang menarik. Dan itulah teladan yang terakhir yang menguatkan keluarga, menguatkan kita, yang ditinggalkan oleh Bapak Saryono, yaitu setia mengikut Sang Juru Selamat. Itulah yang sangat istimewa bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah diperkenalkan dengan Juru Selamat. Artinya jangan biarkan teladan Bapak Saryono itu cuma sebuah retorika, sebuah cerita indah, tetapi kita nggak menikmatinya. Ada banyak orang suka penghiburan, suka mendengarkan cerita Tuhan Yesus, tetapi kita kehilangan keselamatan. Jadi mari, teladan Bapak Saryono bukan hanya sebuah keindahan kita dengarkan, bukan hanya sesuatu yang menyemangati, tetapi harus kita buktikan
buktikan nanti bahwa kita juga setia. Dan inilah penghiburan ucapan syukur bagi keluarga yang semakin meneruskan harapan-harapan dan teladan Pak Saryono yang harus dilanjutkan bersama kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Tuhan, sungguh kami mensyukuri secara rohani, walaupun ada kehilangan yang dirasakan, terutama keluarga, tapi kami percaya bahwa teladan Bapak Saryono benar-benar menginspirasi kami untuk meneladani, sehingga kami juga mendapatkan kekekalan dan keselamatan seperti yang diterima oleh Bapak Saryono. Biarlah keluarga semakin dikuatkan. Kami percaya Tuhan selalu mengiringi langkah-langkah keluarga ini. Kami akan mengakhiri menerima sabda Tuhan ini dengan kami ingin ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan. Amin.